Tuliskan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim. Kita temukan kemudian dalam bahasa Arab kurang lebih seperti ini. Ibrahim. Ibrahim disebut juga dengan Abraham atau Abram. Ibrahim alaihi salam berdasarkan beberapa referensi yang bisa kita lacak dan kita temukan. Misal, ada tulisan karya ilmiah yang bikin orang barat, namanya John Kitta. John Kitta ini punya tulisan namanya The History of Palestine, sejarah Palestina. Saya sudah baca bukunya, nanti lihat di halaman 127 di buku itu, sampai ia memberikan detil tahun kelahirannya, 1996 sebelum Masehi. Ini lahir tahun 1996 sebelum Masehi, atau tulisan BC, Before Christ. Tahan. Saya urutkan dulu nasab ke atasnya. Ibrahim anak siapa? Nanti saya turunkan ke bawahnya sampai kita menemukan genealogi Yahudi. Siapa Yahudi itu? Jelas? Nah, kalau sudah jelas kita akhiri dengan hamdalah pertemuan kita malam ini. Belum ya? Khair. Ibrahim anaknya Azar. Terlepas dari perbedaan pandangan apakah ini paman atau ayah kemudian biologisnya, tapi kita tuliskan terlebih dahulu. Ada yang menamainya juga dengan Tera. Lahir tahun 2126 sebelum Masehi. Kemudian Terah anaknya Nahur. Nahur anaknya Abir. Abir anaknya Kinan. Kinan anaknya Arfakhshad. Arfakhshad ini kemudian ke Sam. Ini kemudian ke Nuh alaihissalam bin Mikhlail. Saya agak cepat, mohon maaf waktu terbatas. Bin Matusyala bin Kinan, saya cepat. Bin Anwar bin Thith bin Adam alaihissalam. Ya, kenapa penting saya urutkan ini? Pertama kita temukan dulu akar Palestinanya. Nanti di sini saya kotaki Nuh alaihissalam punya 4 anak yang viral. Ada berapa? 4 ya. 1 ini yang kemudian tidak beriman dan tenggelam. Kita tahu namanya siapa? Kanaan. Ya, Kanaan. Kemudian ada selanjutnya Sam, sini. Ada selanjutnya Ham. Ada selanjutnya Yafith. Terjadi banjir besar di kisaran tahun 2345 sebelum Masehi. Saya tuliskan detil. Tersapu semuanya, termasuk nanti bangunan Ka'bah yang telah ada bahkan sebelum Adam diturunkan. Jadi ada satu versi Ka'bah itu sudah jadi dibuat oleh malaikat atas perintah Allah sebelum Adam turun. Nanti ada buku namanya, kitab namanya Akhbaru Makkah karya Imam Az-Zirqli. Ya, dalam jilid yang pertama beliau sampaikan riwayat ini sebagai keterangan dari Al-Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 96 sampai 97 itu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi nanti Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Adam turun. Lalu kemudian di era Nabi Nuh alaihi salam terjadi banjir besar, deluge. Banjir besar ini menyapu bagian atasnya, atas Ka'bah. Sehingga yang tersisa cuma pondasinya saja. Pondasi dalam bahasa Arab disebut dengan qaidah. Bila dia lebih daripada 2, ada 3, ada 4 bagian dan lebih, disebut dengan qawaid namanya. Apa namanya? Qawaid. Ini nanti yang kelak
di era Nabi Ibrahim alaihissalam ditinggikan kembali pondasi Ka'bah ini sehingga menjadi bangunan yang kokoh lagi. Itu diabadikan di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 127, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail. Jelas ya? Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin gambarkan dulu terjadi banjir besar di sini sehingga ini yang wafat Kan'an karena tidak ikut kemudian dengan keimanan ayahnya, tenggelam selesai. Dan yang dibawa ke bahtera besar itu, selain dari kemudian ada umatnya yang ikut, hewan-hewan yang dipasangkan, dan hal-hal yang Allah yang maha mengetahuinya, juga keturunannya ikut. Ini yang kelak diabadikan oleh sejarah. Ada Sam, ada Ham, ada Yafith. Saya akan fokuskan ke satu titik karena terbatasnya waktu kita. Titik itu ialah Ham. Ham nanti punya anak seperti Sam punya anak, Yafith punya anak. Ham punya anak, di antara anaknya itu ada yang diberi nama dengan nama kakaknya yang wafat itu untuk memberikan kenangan. Diberi namalah dengan nama yang sama, disebut dengan Kan'an. Jadi Kan'an yang di sini ini berbeda dengan Kan'an yang ini. Jelas? Yang di sini yang dimaksudkan Kan'an anaknya Ham. Anaknya siapa? Nuh alaihi salam. Nah, Kan'an inilah kemudian bersama Sam, bersama Yafith, di antara keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang pokok, yang kemudian menyebar ke berbagai area. Secara singkat, tempat yang pertama kali diduduki, disinggahi, ada di situ ditempati, maka umumnya akan ditempati dengan nama orang yang menduduki pertama kali. Nanti ada keturunan dari tiga ini namanya Yathrib. Dia menetap di satu tempat, maka tempatnya disebut dengan namanya Yathrib. Maka Kan'an pun ketika kemudian selesai banjir besar ini, bahteranya kemudian menetap, menyebar kemudian bagian-bagian keturunan Nabi Nuh alaihissalam, maka Kan'an menetap di satu tempat. Tempat itulah yang kemudian diberi nama dengan namanya Kan'an. Lalu berketurunan disebut dengan Kan'aniyun, atau juga disebut dengan Kananis dalam bahasa Inggris. Wilayah Kan'an, Kananis itulah yang kelak dikenal dengan nama Palestina. Karena ada suku di situ disebut dengan suku Palestina. Secara singkatnya demikian. Dan yang paling mencengangkan teman-teman sekalian, nanti perjalanan tempat Kan'an ini membentuk komunitas-komunitas, tempat-tempat yang diantara tempat yang abadi namanya sampai kini adalah Gaza. Saya punya beberapa koleksi Bible, dan saya punya koleksi Bible versinya yang internasional. Dibukanya dengan peta. Di peta itu di tahun 1200 sebelum Masehi itu nama Gaza sudah tercantum di dalamnya. Ya, wilayahnya Palestina. Israel tidak ditemukan di situ, yang ada cuma Palestina. Dan wilayah yang bernama Gaza itu sudah ada. Jadi ini pertama kali ditemukannya bumi Palestina yang melekat kepada sukunya Kan'an, yang dengan itu dipastikan Kan'an keturunan dari Ham, Ham keturunan dari Nuh alaihi salam. Sampai di sini jelas dulu? Di bumi ini Kan'an membentuk komunitas, koloninya membentuk suku-suku, di antara yang ada yang disebut dengan Palestina. Dan kemudian kelak dikenal dengan bumi apa? Palestina. Sampai di sini bisa dipahami?